Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-tauhid zinatan fi qulubina wa ja'ala al-kufra makruhan fi sudurina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang fenomena rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagian kedua tentang argumentasi tumbuhan yang menunjukkan Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas bagaimana proses terjadinya yang disebut munculnya benih baru dari tumbuhan melalui yang kita sebut dengan proses perkawinan. Ya. Nah, hari ini ya, kita mencoba lagi untuk melanjutkan hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan tumbuhan ini. Bahkan ditemukan di surah Al-A'raf bahwasanya kesuburan tanah mempengaruhi kualitas tumbuhan. Ya. Artinya apa? Wallahu a'lam, bahwasanya subur tidaknya tumbuhan juga diantaranya seperti kemarin kita sebutkan, bagaimana ia teraliri oleh hujan, air hujan, dan sejauh mana tempat tumbuhnya, yaitu sarana tumbuhnya tanah tersebut mampu kemudian memberikan kesuburan, nilai kesuburan kepada tumbuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyib, sungguh tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitip yang disebut biiznillah, dia tumbuh subur dengan izin Allah. Kenapa? Karena sekalipun tempatnya subur, kalau Allah nggak izinkan, tentu tidak akan terjadi kesuburan ini. Makanya disebutkan seizin Allah. Walladzi khabus, dan tanah yang kering, tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah yang kering, la yakhruju illa nakida, maka tumbuhan yang ada di atasnya tidak akan pernah tumbuh kecuali dalam kondisi merana. Kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami jelaskan, mengulangi tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa tadi kesuburan tanah dan ketidaksuburannya, bahwa kemudian tumbuhnya tanaman dengan subur ataupun tumbuh dengan merana, itu adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyuburkannya, siapa yang kemudian membuatnya kering, sama kita, siapa yang mengizinkan kita kaya, siapa yang membiarkan kita terbatas hidupnya seadanya, sesederhana mungkin, atau bahkan bisa jadi miskin. Bahkan Allah katakan tentang rezeki, Allahu yabsutur rizqa bis sama', dialah Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan rezeki di seluruh langit, dan seterusnya. Dari sini nanti kita akan melihat ada beberapa pelajaran terkait ayat ini, bahwasanya tempat mempengaruhi nilai keimanan kita. Kalau posisi kita dekat dari orang-orang yang memiliki cahaya keimanan, memiliki nurani keislaman, insya Allah kita akan juga terciprati ataupun juga akan sedikit mendapatkan nilai-nilai keimanan dan cahaya keislaman. Sebaliknya, kalau kita menempatkan diri kita di posisi jauh dari orang-orang baik, lalu kemudian terinfeksi dengan penyakit orang-orang kafir, na'udzubillah, maka kita akan tumbuh demikian adanya. Keimanan kita akan merana. Yang terjadi adalah maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak sekalian, di surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran tentang
Ya. Bagaimana lingkungan mempengaruhi keimanan, sebagaimana tumbuhan dipengaruhi oleh nilai air dan kesuburan tanah tempat ia bertumbuh. Allah katakan di surah At-Tahrim, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Allah mengangkat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Imra'at Nuhin wa imra'at Lut, yaitu istri Nuh dan istri Nabiullah Lut. Ya, kita tahu bahwa mereka berdua ini adalah istri seorang nabi. Bahkan mereka adalah para penerima wahyu. Rumah mereka tempat di mana wahyu itu turun. Tapi apa yang terjadi? Na'udzubillah, mereka pada kafir. Mereka tidak siap menerima wahyu itu. Padahal sumber ataupun cahaya keimanan itu hidup bersama. Artinya apa? Kita katakan bahwa lingkungan memang punya pengaruh, namun tidak menentukan. Iya, tetap kita harus minta dan berdoa kepada Allah bahwa segala yang berjalan berupa sunnatullah di alam ini, kita tetap harus minta kepada Allah agar memfungsikannya sebagaimana Dia sanggup. Karena kita tahu bahwa mukjizat adalah sesuatu yang berada di luar yang Dia sanggup. Kalau terkait dengan Nabi, iya. Artinya apa? Bahwasanya belum tentu teman kita baik lalu kita otomatis baik. Walaupun umumnya orang berteman dengan orang baik akan baik pula, insya Allah. Sama dengan argumen yang menyatakan bahwa umumnya orang yang berusaha dekat sama Allah berakhir dengan kedekatannya kepada Allah. Dan orang-orang yang jelek akan berakhir dengan kejelekan, umumnya demikian. Tapi Allah sekali lagi menegaskan, yang menentukan orang husnul khatimah ataupun su'ul khatimah adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Memang ada sebab mendapatkan rezeki, ada sebabnya, yaitu bekerja. Namun tetap harus kita katakan bahwa bukanlah pekerjaan yang membuat kita kemudian mendapatkan rezeki itu. Kita harus kemudian tahu bahwa masuk surga ada sebabnya. Di antaranya adalah keimanan, di antaranya adalah salat, ibadah, zakat dan seterusnya. Namun kita tidak boleh pastikan saya sudah sholat, saya sudah beriman, masa belum masuk surga. Tidak bisa kita katakan seperti ini. Karena semuanya adalah sarana. Dan disebutkan dalam hadis, kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap taklim kita seperti ini, sholat zuhur kita, prestasi ibadah kita benar-benar berfungsi dengan izin Allah supaya kita berakhir dengan husnul khatimah dan terhindar dari su'ul khatimah. Oleh karena itu Allah katakan, Imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Allah katakan kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Mereka berdua berada di bawah apa? Ikatan keluarga dengan dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Lalu mereka berdua mengkhianati suaminya. Artinya tidak percaya suaminya akan wahyu yang mereka bawakan ini. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Maka mereka berdua tidak bisa mendapatkan pembelaan sama sekali dari suaminya, padahal suaminya termasuk yang memegang syafaat di hari kiamat. Sebaliknya, akhirnya apa? Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Akhirnya oleh Allah disebutkan kalian berdua masuk neraka bersama orang-orang yang lain. Tidak diuntungkan oleh posisinya padahal berada di sumber yang tepat. Sebaliknya, Allah sebutkan bahwa memang kekafiran umumnya membuat di sampingnya dan yang hidup bersamanya akan menjadi kafir. Namun Allah katakan wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah mengangkat perumpamaan, yaitu orang-orang beriman. Orang-orang yang manakala keimanan masuk dalam hatinya, lingkungan tidak akan pernah membahayakannya. Orang-orang istiqamah, sekalipun dia 1-2 orang berada di lingkungan buruk, insya Allah dia punya imunitas keimanan. Dia punya tingkat keimanan yang mampu memproteknya dari virus-virus kekafiran dan kemunafikan. Yaitu siapa? Imran Fir'aun, istri Fir'aun.
Il qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Manakala dia menyatakan, ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi, bebaskan aku dari kekafiran Fir'aun dan perbuatan buruknya. Artinya kalau kita mau berpikir, seharusnya dia ikut kafir. Bahkan dia posisinya kurang baik, istri. Dan kita katakan istri selalu lemah di hadapan suami umumnya. Tetapi walaupun kekafiran itu realitas kesehariannya di lingkungannya, tapi ketika keimanan masuk dalam hatinya, dalam puncak dan kekaisaran kekafiran, dia bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kembali ke argumen tadi ini, ya, bagaimana tempat mempengaruhi hal tersebut. Ayat ini di surah Al-A'raf 58 seperti yang kita lihat tampilannya itu berada juga berbicara tentang hujan sebelumnya. Hujan, bagaimana Allah menurunkan hujan dan kemudian tumbuh-tumbuhan itu dari tanahnya. Nah di hadis Allah juga menggunakan argumen hujan dan kemudian tanah yang subur dan yang kering untuk menunjukkan perbandingan dengan hidayah yang beliau sebarkan kepada umat manusia. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menegaskan tentang fungsi, ya, beliau sebagai seorang, ya, Rasul. Rasulullah katakan, "Mithlu ma ba'athani Allahu bihi minal huda." Perumpamaan tentang hidayah dan ilmu yang Allah utus, ya, yang Allah mengutusku dengan ilmu tersebut, kama thalil ghaithil kathir. Itu mirip perumpamaannya seperti hujan deras. Asaba al-ghad. Lalu kemudian hujan deras itu, ya, menimpa ataupun mengenai beberapa, ya, bagian bumi ini. Fakira minha naqiyah. Di antara tanah itu ada yang, ya, subur, ya. Qabilatil ma, dia mampu untuk menahan air, mampu menyimpan air. Fa'anbatatil kala' wal 'ush, lalu kemudian dia mampu menumbuhkan, ya, tanaman wal 'ush al-katsir dan yang kita sebut al-'ush, ya, yaitu, ya, apa namanya itu yang sering banyak di tanah, ya, yang sering tumbuh, ya, ya, kubus atau yang, ya, lupa namanya, al-'ush, bukan kubus, ya. Ya, ya, tak muncul, ya, yang biasanya tumbuh di tanah lapang, ya, ya, rumput, mohon maaf, rumput dan ilalang, ya. Nah, dan ada pula, ya, tanah, ya, yang kena air hujan, namun dia tidak subur keras, tetapi kata Rasulullah SAW masih menyimpan air. Ya, ini tanah kedua. Kalau yang tadi kena air langsung serap, tersimpan dengan baik, akhirnya tumbuhan dengan suburnya tumbuh di atas. Nah, tanah yang lain yang kena hujan deras, dia hanya nyimpan air. Ya, dia sendiri enggak ini tanah kayak tanah liat, ya, tapi nyimpan air. Tapi kata Rasulullah, walaupun demikian masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan air karena masih menyimpan air. Ada tanah ketiga yang kena hujan, tanahnya amble, tanahnya apa? Ya, kering. Kena hujan langsung hilang. Ya, kenapa? Dia enggak, ya, nyimpen air dan juga enggak bisa nahan air. Ya. Maka kata Rasulullah, itulah 3 perumpamaan. Ya, yang pertama adalah orang yang mendengarkan Quran, mendengarkan sunnah, mendengarkan ilmu, dan dia pahami dalam hatinya, bahkan punya kemampuan menjelaskan ke orang lain. Orang seperti itulah akan menumbuhkan banyak keimanan ke orang-orang sekitarnya. Kategori pertama itu adalah kategori ulama. Yang kedua, kategori orang yang benar ilmu. Dia nggak terlalu mampu untuk menyimpan, mengolahnya, lalu kemudian menyampaikannya. Dia sekedar menghafal, dia sekedar tahu, dia sekedar paham, lalu dia sampaikan ke orang.
dengan maknanya, bukan dengan teksnya, bukan dengan hadisnya, dengan Qurannya, bahwa ada seperti ini, itu pun masih mendapatkan ya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tanah yang kemudian ketika kena hujan, tiba-tiba hujan hanya lewat, numpang lewat, nggak ngefek sama sekali. Kata Rasulullah, innahu la yarfa'u ra'san, ya, orang yang sama sekali tidak pernah peduli ya dengan hidayah yang aku terima, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, coba dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti tadi, ketika Allah berargumen memperlihatkan bahwa ya seperti kita pun sama dalam rangka mencari rezeki, tidak selamanya karena kepintaran dan keahlian kita. Ternyata posisi juga menentukan. Dalam artian teman-teman kita juga menentukan bahwa sesuatu tempat dan posisi memungkinkan kita dapatkan ya yang dekat dari yang kita sebut ya basah tempatnya itu ya, itu juga terkait dengan jaringan-jaringan, terkait dengan sel-sel yang kita sebut sebagai ya hubungan, ataupun kemudian yang kita sebut sebagai ya network dan seterusnya. Jawab rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin selanjutnya, bahkan disebutkan di Quran, mengingkari nikmat tumbuhan dapat mendatangkan azab. Ya, artinya ini ingkar. Ya, bagaimana bisa terjadi? Nanti di surah Al-Baqarah, ya. Allah katakan, wa idh qultum ya Musa, ingatlah wahai orang-orang Yahudi. Ini yang diangkat perumpamaan bagi orang-orang Yahudi. Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kata mereka ya, yang kita dengar tentang Yahudi dengan Nabi Musa itu kan sikap ngeyel dan keras kepalanya orang Yahudi. Salah satu bentuk keras kepalanya ini. Ya. Dia bilang, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami enggak kuat makan satu jenis makanan doang di tanah Mesir. Ya. Maka kemudian ya, lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak, minta kepada Allah yukhrij lana mimma tunbitul ardh, agar bumi Mesir ini menumbuhkan tanaman dan kemudian sejenis buah-buahan yang berbeda. Ya, di antaranya min baqliha, sayur mayur yang beragam, wa qithaiha, ketimunnya, wa fumiha, kacang bawang putihnya, wa basaliha, kacang adasnya. Ya. Kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai kalian, ya, bukankah kalian sudah diberikan oleh Allah nikmat yang lebih dari itu? Kenapa kalian masih meminta yang lain yang sifatnya duniawi? Ya. Namun, ya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tapi walaupun marah Nabi Musa, tempatnya ngasih tunjuk. Ya. Kata beliau, ya, udkhulu Misran, kamu masuk ke kota, ya, pasti kamu akan ya dapat yang engkau minta. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerima doa Nabi Musa, lalu mereka mendapatkan beragam makanan. Namun sekali lagi Bani Israel itu tetap ingkar dan kemudian ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebetulnya itu masih dikit, Pak. Nanti di surah Al-Maidah bagian akhir tuh, Bapak tercek di surah Al-Maidah, ada yang permintaannya lebih ngeyel dari itu. Ya, apa kata mereka? Anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabiullah Musa, kami akan beriman, syaratnya diantaranya adalah tolong minta kepada Allah langsung menurunkan hidangan langsung dari surga. Coba. Takunu lana 'idan li awwalina, biar kami jadikan sebagai menu hari raya. Ya, wa akhirnya apa kata Allah? Ya, kata Rasulullah, oke. Ya Allah, turunkan menu dari surga. Ya, turunkan menu dari surga. Tapi oleh Allah, kata Allah, wahai Musa, aku akan turunkan. Ya, tapi satu syaratnya, kalau setelah ini mereka tidak beriman, ya, padahal langsung menu itu dari surga, Allah akan habisi mereka. Ya, akhirnya diturunkan, ternyata masih ingkar mereka akhirnya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak potret, ya, bukan sekedar mengingkari dia tumbuhan, mengingkari makanan, bahkan mengingkari Nabi Allah Musa sendiri. Bukankah mereka yang menyatakan arinallaha jahra, wahai Musa,
kepengen kami melihat Tuhan engkau itu nongol sih. Sampai Allah katakan fa'akhalkum sa'iqah. Gara-gara mau minta Allah ditampilkan nongol Nabi Musa, Allah sampai mengazab mereka. Dan banyak lagi nikmat kenabian, nikmat tumbuhan, nikmat kitab suci, nikmat kemudian menu dari langit langsung diantar oleh malaikat, disaksikan oleh mereka, tapi mereka menganggap itu semuanya adalah zikir. Na'udzubillah min dzalik. Tumbuhan sebagai perumpamaan tentang hakikat kehidupan dunia. Bahkan kita temukan di Quran, kadang Allah menjadikan tumbuhan bahwa hidup ini sama persis sama tumbuhan yang awalnya tumbuh sebagai awalnya biji, lalu bertunas, lalu kemudian makin kuat, berkembang sampai kemudian berbuah, habis berbuah, setelah itu habis masa tumbuhnya, akhirnya mengering, habis lagi. Itu adalah yang kita sebut mekanisme makhluk hidup, berawal dari ketiadaan jadi ada, pada fase kemudian bayi untuk lalu kemudian berkembang jadi muda, lalu berkembang jadi kemudian dewasa, lalu kemudian mati. Allah katakan innama masalul hayatid dunya, sungguh hakikat perumpamaan hidup hakikat dunia ini kama'in anzalnahu minas sama, layaknya air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, lalu kemudian bercampur dengan nabatul ardh, tumbuhan-tumbuhan di bumi. Allah katakan bercampur, padahal itu adalah apa? Diserap oleh tumbuhan. Mimma ya'kulun nas, yang mana nanti dari tumbuhan itu manusia mendapatkan konsumsinya dan makanan mereka. Wal an'am, demikian pula kemudian al-an'am, hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga kemudian ketika bumi ini berhias dengan cantiknya, dengan tumbuhnya beragam tumbuhan, dengan warna-warni yang luar biasa. Di sini Allah menyebutkan keindahan-keindahan, fenomena keindahan di alam. Yang mirip kayak kita lihat puncak, kayak melihat tumbuhan yang taman bunga. Nanti di Quran banyak sekali membicarakan tentang taman-taman kayak bahkan surga senantiasa ditampilkan dengan tamannya. Lalu kemudian akhadatil ardu zuhrufaha, bumi ini tumbuh dengan bagusnya, menghijau, tampil dengan indah. Allah SWT menyatakan sampai kalian tertarik dengan dunia ini, sampai-sampai mohon maaf kalian lupa akhirat. Lupa akhirat, seolah-olah keindahan ini adalah segalanya. Lalu kemudian wazayyan, bahkan tampil bersolek di hadapan manusia, begitu indah. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sehingga penduduk bumi yang melihatnya merasa nikmat dan merasa sudah cukup dengan itu. Ataha amruna, lalu Allah kemudian mendatangkan azabnya, lailan aw naharan, apakah kemudian angin kencang atau kemudian hama, di siang hari atau di malam hari. Faja'alnaha hasidan, lalu kemudian tanaman itu porak-poranda, nggak berbentuk lagi dan nggak menarik lagi. Yang kemarin dibanggakan, hari ini kemudian menjadi tidak ada harganya. Ka'allam tadna bil am, seolah-olah kemarin tidak menarik sedikit pun. Kadzalika nufassilul ayat, seolah-olah menyatakan hati-hati kalian itu. Emang menarik, emang cantik melihatnya, tapi ingat itu bukan tujuan kalian. Makanya di surah Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, kalian fokus untuk mencari nikmat akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, harus ada keseimbangan. Jangan lupa kalian punya bagian di dunia ini. Nah itu siapa itu? Orang yang mohon maaf berlebih-lebihan sampai nggak ngurus lagi, pokoknya dia ibadah terus, yang kita kenal dengan istilah kayak tasawuf itu. Nggak ngurus ekonomi, nggak ngurus keluarga, nggak ngurus politik, nggak ngurus peradaban. Pokoknya dia yang penting bisa masuk surga sendirian. Padahal agama ini tidak untuk masuk surga sendirian, adalah agama jamaah.
agama yang tidak mampu melihat orang lain kafir, kepengen didakwai supaya hidup dalam kenikmatan sama-sama. Ya. Nah, lalu kemudian ya, walakan sanasiba minat dunia, jangan lupa bagian di dunia. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang ngurusnya dunia terus sampai terlupakan tujuan khususnya, diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Wazana, makanya ya disebutkan bahwa ya Allah Rasul pun ikut menyatakan, "Ad-dunya hilwatun hadirah." Dunia ini hilwah, manis Pak kalau beliau. Hadirah, ya, tuh hijau menarik gitu. Ya, selalu disebutkan ya. Nah, tapi kata Rasulullah, jangan lupa kalian jangan tertipu dengan keindahan itu. Ya, Allah Maha artistik, Maha indah, Innallaha jamil. Bahkan Allah katakan, kalian lihat makhluk dan seluruh ciptaan Allah. Ya, adakah kekurangan yang bisa dicela? Adakah kemudian kita katakan kalian bisa kritik dari semua ciptaan Allah? Ya, dan itu menunjukkan apa kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tentang perumpamaan adanya hari kebangkitan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya, karena ini agak lama kalau menjelaskannya. Bagaimana tumbuhan, ya? Ini ada dua di sini, argumen di sini, mohon maaf kekecilan, ya. Tentang penciptaan manusia dari tidak ada, lalu kemudian ada. Dan ketika ada, berproses secara yang kita sebut mekanis dengan adanya yang disebut kelahiran. Ya, hubungan laki dan perempuan, lalu lahir seperti itu, lalu kemudian tumbuhan yang berkembang juga dikit demi sedikit. Allah jadikan argumen bahwa kalau kalian percaya itu tumbuh dari tidak ada jadi ada, lalu berkembang, kenapa kalian tidak percaya bumi ini akan berakhir dan akan terganti dengan hari kiamat? Bukankah semua adalah makhluk yang Allah kendalikan? Kenapa kalian tidak percaya hari kiamat? Padahal Anda percaya tumbuhan bertumbuh, berkembang, dan Anda percaya bahwa Anda pun lahir dari ketiadaan, lalu berkembang dan mati setelah. Ya, insya Allah akan kita lihat pada bulan selanjutnya. Kita tutup dengan doa taharatul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.